Reza Khalid ini udah lama di Tengara ya, atau bahkan diyakini mafia minyak di Indonesia ini. Tapi beberapa pemimpin nasional kita yang semula berjanji akan memberantas mafia itu tidak bisa menangkap Reza Khalid ini. Jadi ada sedikit cerita yang mungkin saya tidak pernah sampaikan di publik. Tiba-tiba saya dipanggil oleh Presiden, Pak Jokowi. Ya, begitu duduk, beliau sambil menutup mulut begini, terang-terangan aja siapa di balik ini semua gitu. Kata Pak Jokowi. Saya kaget kan? Enggak, terus terang saja. Siapa yang menyuruh ini gitu? Tidak pernah sekalipun saya dipanggil Pak Wapres Yusuf Kala untuk membicarakan bisnis beliau gitu. Ini juga yang menurut saya perlu disampaikan ke publik. Seorang presiden mengatakan, ya itu nanti bagaimana? Novanto kan orang kuat, sendirian aja kuat. Reza Khalid juga orang kuat. Nah kalau bersatu, Kata Pak Presiden. Ini Presiden yang bilang begitu? Kata Presiden. Pak Jokowi? Yes. Saya tidak pernah sampaikan di publik ya. Dan ini perlu disampaikan karena barangkali momentum bagi Pak Prabowo. Termasuk pada waktu itu upaya-upaya menyelamatkan Setia Novanto itu tidak hanya lewat istana, tapi lewat Mahkamah Konstitusi. Bagaimana Mas Dirman menilai Pak Jokowi di situ? Karena beliau ini menunjuk Anda sebagai menteri dan mengamanahkan membereskan mafia migas. Lalu ketika Anda membuka mafia migas, Pak Jokowi justru kelihatan, kalau gambaran tadi itu marah. Berarti bukankah Pak Jokowi itu bukannya tidak mendukung, malah mungkin membiarkan, Mas ya? Halo, apa kabar Anda semua? Kita berjumpa kembali di podcast Terus Terang, forum di mana saya senantiasa berbicara secara terus terang dan tanpa basa-basi. Pemirsa, ada yang berbeda dalam podcast kali ini, karena saya akan membahas isu khusus mafia migas dan upaya kejaksaan untuk membongkar kasus korupsi di Pertamina, di mana saat ini saya mengundang seorang narasumber tamu yang akan memperkaya perspektif diskusi kita. Telah hadir bersama kita Bapak Sudirman Said, mantan Menteri ESDM dan mantan atau sampai sekarang adalah aktivis gerakan anti korupsi. Kita mengenal namanya sejak menjelang dan awal-awal reformasi sebagai bagian penting yang melakukan gerakan-gerakan pemberantasan korupsi, baik konsepsi maupun langkah-langkah yang dilakukannya. Baik, seperti biasa, mari kita mulai. Saya akan serahkan kepada host kita, Pak Rizal Mustari. Silakan, mau tanya apa ke Pak Sudirman terutama. Kita akan banyak mendengarkan. Pak Mahfud dan Pak Sudirman, dua-duanya. Terima kasih Mas Dirman, thank you Mas Hadir Mas ya. Pak Mahfud, saya tuh punya penilaian kalau melihat Mas Dirman, apalagi di samping Pak Mahfud. Saya melihat ada kesamaan antara Pak Mahfud dan Mas Dirman itu, karena dua-duanya tokoh di dalam maupun di luar pemerintahan itu tetap mendobrak status quo. Mas Dirman seperti Mahfud juga pernah di dalam pemerintahan, pernah menteri seperti Pak sampaikan. Dulu era-era awal reformasi, Mas Dirman dengan sejumlah tokoh senior itu membentuk apa yang disebutkan Masyarakat Transparansi Indonesia, Mahfud, MTI. Lalu saya Prof. Kusnadi ya waktu itu. Prof. Kusnadi, Cak Nur, Rektor UGM. lalu bersama dengan Pak Kuntoro Mangkusubroto, rekonstruksi Aceh pasca tsunami ya Mas ya. betul, tahun 2005. Tahun 2005, Mas Dirman juga pernah menangani reformasi bisnis TNI dan terutama Pertamina ya Mas ya. Iya. Nah, lalu Pak Mahfud dia terakhir seperti Pak bilang menjadi Menteri SDM 2014, lalu di sana membongkar papa minta saham segala macam, Petrol lalu dibubarkan, tapi akhirnya 2016 diberhentikan oleh Presiden Beliau Jokowi. yang dibubarkan. Dibubarkan. Aduh, setelah membubarkan sekian banyak, Pak Jokowi bubarkan. Mas Dirman, terima kasih sekali Mas bisa hadir. Saya terima kasih Prof. Ya. Satu kehormatan. Saya pengen mulai ke Pak Mahfud dulu Pak, kita mulai diskusinya. Pak Mahfud itu tanggal 17 Juli kemarin secara terbuka di akun Twitter Bapak, di akun X Bapak, mengapresiasi kejaksaan yang berani menetapkan Muhammad Reza Khalid atau MRC itu, Pak Reza Khalid itu sebagai tersangka. Saya melihatnya iya perlu kita apresiasi kejaksaan, karena dari dulu sebenarnya kan kita tunggu-tunggu kenapa Reza Khalid nggak dikejar-kejar oleh kejaksaan. Pak Mahfud bagaimana? Ya itu, menurut saya kejaksaan apapun motifnya dulu, ya apakah kan ada orang yang bilang kejaksaan itu sedang ingin membangun citra. Nggak apa-apa menurut saya. Tugas pemerintah itu membangun citra agar diri dan institusinya itu baik dengan cara berbuat baik, gitu ya. Mungkin yang jelek pembangun citra itu dibuat-buat seperti sandiwara gitu sehingga seperti terlihat baik. Tapi sebenarnya pencitraan itu menurut saya memang harus dijadikan keinginan dari setiap institusi dan pejabat. Saya ingin bercitra baik, tidak jelek di mata masyarakat. Oleh sebab itu saya harus berbuat baik secara sungguh-sungguh. Saya ingin
tercitrakan seorang yang anti korupsi. Oleh sebab itu saya harus benar-benar anti korupsi pada diri saya, pada keluarga saya, dan kemudian mendobrak tembok-tembok bangunan korupsi yang ada di depan kita. Tidak apa-apa kita ingin dicitrakan seperti itu. Itu mulia menurut saya. Yang tidak bagus itu orang berpura-pura. Nah, dalam konteks ini Kejaksaan Agung, apapun penilaian orang, apakah itu ingin membangun pencitraan agar dilihat baik, tidak apa-apa, biar dilihat baik. Karena Anda tahu enggak, Reza Khalid ini udah lama di Tengara, ya, atau bahkan diyakini bukan sekedar Tengara. Inilah pemain mafia minyak di Indonesia ini. Tapi beberapa pemimpin nasional kita yang semula berjanji akan memberantas mafia itu tidak bisa menangkap Reza Khalid ini. Padahal katanya di situ kuncinya. Gitu. Godfather-nya katanya. Godfather-nya. Ya, ada yang nyebut Raja Minyak. Raja Minyak. Sampai ada orang senang menyebut dirinya Raja Minyak di dalam sinetron Pak Ruhut ya. Ini ada Raja Minyak dari Medan. Saking terkenalnya istilah Raja Minyak waktu itu. Oh gitu. Raja Minyak dari Medan katanya. Karena waktu itu memang ada istilah Raja Minyak itu yang disematkan ke Reza Khalid ini. Tapi orang tidak pernah bisa menangkap. Termasuk pada awal Pak Jokowi. Ya, nanti kita akan mendengar dari Pak Sudirman bagaimana Pak Jokowi sungguh-sungguh ingin memberantas mafia minyak ini, tetapi pada akhirnya para pejuang-pejuangnya yang runtuh, dan Pak Jokowi juga sekurang-kurangnya tidak bisa juga menangkap, ya kan? Tidak bisa menyelesaikan. Orang berspekulasi, wah itu karena dapat ini dapat itu, kita tidak tahu. Tetapi sekurang-kurangnya yang terlihat tidak berhasil. Nah sekarang Pak Prabowo, Kejaksaan Agung berani menetapkan Reza Khalid sebagai tersangka, dan kita yakin kalau tanpa izin dan sepengetahuan Presiden agak mustahil. Oleh sebab itu, sementara ini, lepas dari apa nanti di belakangnya kita lihat, sementara ini kita anggap ini bagus, dan kita mari berbincang dengan Pak Sudirman. Mas Dirman, orang yang lebih tahu, yang sangat tahu tentang Reza Khalid, siapa orang ini, Mas? Ya, lebih tepatnya orang yang pernah tahu gitu. Oh, orang yang pernah tahu, ya. Dan terus mencermati ya. Jadi nama itu muncul sejak saya di Pertamina. Sepulang dari Aceh kan, saya diminta bergabung oleh Pak Ari Sumarno almarhum di Pertamina. Kasus tsunami ya. Betul. Ari Sumarno waktu itu di Rut Pertamina. Zaman Pak SBY berarti ya. Jadi kira-kira tahun 2008 diminta Ari Sumarno bergabung lewat konsultan McKinsey namanya Adam Schwartz. Adam Schwartz adalah penulis buku Nation and Meeting. Ya. Kami dekat selama di Aceh karena McKinsey mengirim banyak orang untuk volunteer di sana. Jadi masuklah saya ke Pertamina jadi staf ahli, terus berapa lama kemudian saya ditugasi untuk jadi corporate secretary, terus ujungnya menjadi kepala integrated supply chain. Itu VP ya? Senior VP di bawah direksi. Lapornya langsung ke Dirut. Jadi disitulah mulai kenal nama itu atau mendengar nama-nama itu. Yang memang sebetulnya kalau dalam istilah populer itu ISC itu dibangun untuk menghalangi atau memberantas yang disebut mafia migas itu. Karena dulunya itu beli masing-masing ke pasar, pengolahan, pemasaran, sekarang diintegrasikan. Kalau ada kelebihan diekspor oleh unit ini juga gitu. Dan belanjanya sehari waktu itu kira-kira 1,5 triliun, Bro. Satu hari. Nah, kita tahu bahwa ada masalah itu, dan karena itu Pak Ari memang betul-betul ingin membentuk unit ini dipimpin orang baru, orang luar Pertamina, supaya bisa terputus dengan mata rantai. Sekarang ya. Apa yang terjadi pada waktu itu? Jadi memang mereka ini begitu besar kan porsinya di Pertamina, sehingga ada ketergantungan. Bahkan belakangan nih setelah saya di kementerian dilakukan audit investigasi kepada Petral itu, ternyata dalam satu periode waktu yang cukup panjang 70% kontrak ke Petral akhirnya kan jadi tangan pengadaannya Pertamina nih. Anak perusahaan Pertamina. Betul. Yang diminta menjadi tangan untuk procurement untuk beli minyak mentah maupun BP. 70% kontrak jatuh kepada perusahaan-perusahaan dalam grup itu. Dan itu tidak mungkin kalau tidak ada intervensi gitu. Nah, proses itu mulai berjalan baik, tapi oleh satu situasi Pak Ari berhenti, digantikan oleh Bukaren, unit itu dibubarkan gitu ya. Di era Bukaren dibubarkan? Di era Bukaren. Dan saya mengatakan pada Bukaren, Bu, saya datang ke sini dulu diminta. Nah, yang meminta sekarang sudah tidak ada. Jadi saya lebih baik mengundurkan diri, apalagi tugas-tugas yang diberikan pada saya tidak lagi. Mas Dirman mundur nggak ada apa-apa? Mungkin membayangkan bahwa Anda tidak diharapkan lagi di situ sehingga mundur atau gimana? Oh iya, karena jelas sekali ini jadi nostalgia. Menjelang pengangkatan saya pun sebagai kepala SI, itu ada demo-demo tiap hari di Pertamina tuh. Demonya mukanya muka saya, belakangnya anjing, monyet gitu. Sudirman mafia migas, pecat Sudirman saat itu. Sebaliknya dipakai. Jadi bayangkan menjelang proses sudah ada, dan saya yakin itu connected dengan mafia kelompok-kelompok gitu. Termasuk orang-orang di dalam. Yang salah satu yang sekarang muncul sebagai tersangka adalah ini orang yang sering gangguin unit ini gitu. Jadi tangannya sudah cukup kuat, sangat kuat di dalam gitu. Itu di masa Pertamina. Kemudian saya berhenti. Saya tidak pernah menyangka bahwa 5 tahun kemudian saya diminta menjadi Menteri SDM kan. Dan pembukaannya, Prof, pembukaan dari Pak Jokowi itu memang ini bagaimana mafia migas
mengatasinya, listrik yang masih terbatas, kilang segala macam. Jadi mafia migas menjadi tema beliau untuk menunjuk ada sebuah menteri, kira-kira gitu ya. Kira-kira begitu. Memulai kabinetnya. Memulai kabinetnya. Dan kalau kita masih ingat, kampanyenya pun mengatakan akan memberantas mafia migas. Betul. Jadi saya merasa bahwa ini Tuhan lagi menolong kita nih. Yang dulu saya selesaikan tapi belum selesai, keburu diberhentikan pada posisi yang lebih rendah. Sekarang saya merasa lebih punya power untuk menyelesaikan ini. Dan dalam waktu dekat. Tapi dalam waktu itu Bu Karin udah ganti ya? Bu Karin mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Kemudian diganti pengganti sementara Pak Hussein. Sudah kedengeran Bu Karin ada beberapa masalah dan akhirnya kan kita melihat proses pengadilan segala macam. Jadi ketika masuk memang salah satu tugasnya mengatasi masalah ini dan sudah pasti saya merasakan bertemu lingkaran-lingkaran yang tadi lagi. Kita bersyukur ketika membentuk tim reformasi tata kelola migas, sejumlah tokoh-tokoh kredibel bersedia gabung. Yang mimpin almarhum Faisal Basri. Terus Itu monumental itu Mas itu. betul. Dan banyak semua. Ada 12 rekomendasi dan semua ini kita laksanakan dalam waktu 6 bulan mereka selesai bekerja kan. Terus termasuk salah satunya adalah melakukan audit investigasi pada Petra dan ujungnya pembubaran itu. Nah, apakah dengan itu kemudian selesai? Ternyata kan tidak, karena dalam waktu 6 bulan kemudian muncul cerita mengenai Pamita Saham. Nah, itu yang juga muncul lagi dan saya bicara lagi dengan Pak Presiden. Pak Presiden, menurut saya bangsa ini sedang ditolong Tuhan gitu. Kenapa? Ada 2 orang, satunya selalu lepas dari jerat hukum. Kasus EKTP pada waktu itu masih lewat kan? Kasus sampah, kasus beras, kasus waktu itu ada Bank Bali kalau nggak salah. Sekarang kita ketemu di sini. Satu lagi orang yang selalu mengkooptasi sistem yang membuat jalur supply kita tidak efisien. Yang Bapak sebut sebagai mafia tadi. Jadi kalau saya diizinkan aja untuk melaporkan pada Polda karena mereka menyebut Presiden minta saham gitu. Ini kan pencemaran nama baik. Sekedar supaya publik tahu bahwa memang ada masalah terhadap manusia-manusia ini gitu. Jadi Mas Dirman sebelum melampirkan kepada DPR itu, Mas Dirman soal dulu ke Presiden, minta izin bahwa ada kasus Pamita Saham. Iya, dan saya kan beliau tanya, memang ada rekamannya katanya. Saya tunjukin, ada transkripnya Pak. Dari mana ini? Ya dari orang yang bertemu beliau. Dan memang saya sudah lama menyarankan pada orang-orang Freeport. Pasti akan ditemuin oleh banyak politisi. Tetapi akhirnya kan yang tanda tangan saya bilang. Kalau bapak-bapak mau bantu saya, setiap ketemu siapapun, tolong sampaikan habis ketemu siapa dan laporkan apa yang dibicarakan gitu. Supaya saya tidak jadi, saya bilang, supaya saya nggak jadi orang bodoh. Harus tanda tangan sesuatu diperintahkan presiden. Jadi waktu itu Ma'ruf Samsudin membuat transkrip itu tidak salah juga ya, karena atas permintaan pimpinan agar disampaikan semua. Betul. Menteri yang meminta, Pak. Jadi dia bukan membocorkan rahasia sebenarnya, tapi memang tugas profesional. Pimpinan saya minta ini, saya beri. Bapak lalu sampaikan ke presiden gitu ya. Kan sebelum itu ownernya datang, namanya sudah meninggal tuh. James Bob kan? Freeport. Nah, ketika mengenalkan dirut baru, namanya Pak Ma'ruf Samsudin, saya sampaikan itu juga. Minta tolong. Jadi betul sekali, Prof. Pak Ma'ruf tidak melanggar hukum karena memang kita meminta supaya bertemu siapapun di-share. Nah, ketika menemukan hal seperti ini kan sesuatu yang menurut saya membahayakan wibawa presiden. Jadi saya sampaikan kepada presiden. Gitu. Mas, tadi Pak Mahfud menyinggung Reza Khalid di opening. Di mana peran mafioso Reza Khalid ketika Mas Dirman meminta tim untuk membongkar mafia migas dengan tim reformasi itu sampai dengan Petra dibubarkan itu, posisi Reza Khalid itu sebagai apa di situ perannya? Sebagai, kalau sekarang disebut sebagai penerima benefit terakhir lah. Sebagai pemilik dari semua perusahaan itu. Beneficial owner lah ya. Beneficial owner. Yang selama ini terus mendominasi pasokan-pasokan migas gitu. Nah, termasuk sesudah Petra dibubarkan katanya masih dia juga ya. Petra dibubar, dia masih lanjut ya. semua. Sampai sekarang Pak ini kasusnya ketika cuma namanya aja kan yang dibubarkan. Dan memang saya katakan pada mereka, tolong sampaikan pada teman-teman yang bermain di trading itu, karena Anda sudah punya network lama, punya modal besar, punya jaringan pasokan, pasti kalau dilakukan secara fair, mungkin tetap menang. Tapi lakukanlah dengan baik. Karena itu, kembali pada waktu saya di Pertamina, tindakan saya waktu mengurus ISC adalah meregistrasi ulang, Prof. Vendor-vendor. Saya umumkan lewat Tempo, tapi lewat Kompas dicegah oleh kalian karena dibatalkan. Dan itu mungkin mencegah. Jadi ketika saya di SDM, saya teruskan langkah itu dengan memperkuat kembali ISC gitu. Kemudian tadi Petra dibubarkan, ini berjalan efektif. Apa manfaatnya? Kalau menurut Pak Dwi Sucipto tuh sehari penghematannya 250 miliar. Iya, sudah diberitakan itu. Dan itu disampaikan di publik kan, jadi bukan begitu berjalan sekian tahun sudah mencatat penghematan kira-kira 6,2 triliun gitu. Jadi angka-angka itu diucapkan di publik. Jadi sebetulnya nyata betul bahwa kalau
dilakukan dengan fair, siapapun boleh bermain, memang kita mendapatkan term yang baik. Jadi Pak Mahfud setelah Petra dibubarkan, menurut yang tadi Mas Dirman sampaikan, itu di berita ketika itu diumumkan bahwa Pertamina per hari itu bisa hemat 250 miliar sehari, Pak. Sehari. Iya. Jadi kalau misalnya Bayangin kalau sebulan ya. Iya, sekarang kan setahun nih, Pak. Setahun itu berarti berapa? 360 hari kali 10 Kali 250 miliar. 900 triliun, Pak. Jadi yang digambarkan oleh Pak Jaksa Agung tuh memper ya, agak dekat ya. Iya. Ya kalau kalkulasinya itu kurang lebih. Kalkulasinya betul kan. Nah, sekarang Pak, saya balik ke Pak Mahfud. Diyakini sekarang Pak Reza Khalid di Singapura, ya. Bahkan Kejaksaan Agung mengatakan bahwa kami sudah ngecek sudah di Singapura. Bagaimana proses hukum bisa dilakukan? Bagaimana bisa membawa dia kembali? Mungkinkah dia membawa kembali dengan mekanisme apa? Yang kalau betul-betul kejaksaan serius untuk mengejar dia, apa masih mungkin Reza Khalid dibawa ke sini untuk disidik? Secara hukum internasional itu mungkin, meskipun di dalam hukum internasional itu setiap negara wajib melindungi warga negaranya kan gitu. Nah persoalannya sekarang kan ada isu Reza Khalid itu punya 2 kewarganegaraan. Ada informasi begitu? Ada informasi. Di Indonesia maupun Indonesia dan Singapura. Singapura, oke. Tapi anggaplah sekarang terlepas dari soal kewarganegaraan, Indonesia itu mempunyai perjanjian ekstradisi. Sudah ditandatangani tahun 2022 di Bintan. Oke. Jadi kalau dengan ada perjanjian ekstradisi itu berarti setiap negara yang mempunyai buronan itu bisa minta ke negara di mana orang itu lari itu supaya dikirim, diekstradisi, dipulangkan ke negaranya untuk diadili. Nah dalam konteks ini maka kalau betul Reza Khalid itu ada di Singapura, itu tinggal aja Kejaksaan Agung meminta kepada Menkumham agar kirim surat. Menteri Hukum agar kirim surat ke Singapura, saya minta ini orang sudah menjadi tersangka, bukti-buktinya ini. Nah itu harus dilakukan. Memang ada pengecualian. Kalau penjahat atau orang yang melakukan tindakan kriminal itu ternyata menjadi warga negara di negara siap lari, itu biasanya negara melindungi. Tapi dalam konteks dengan Singapura ada klausulnya. Ya, ada klausulnya. Pemerintah Singapura tidak akan menolak permintaan Indonesia untuk ekstradisi jika yang bersangkutan melakukan kejahatan besar. Oh, ada klausul itu? Ada. Satu, pencucian uang. Oke. 2, korupsi. Perdagangan orang. Narkoba ada berapa? Ada 5 atau 6 itu. Itu meskipun warga negara sana lalu melakukan kejahatan di negara lain dan negara lain itu minta ekstradisi berdasar perjanjian itu bisa tinggal diplomasi kita. Tapi saya kira Kejaksaan Agung benar sekarang. Dia masih dalam tahap meminta yang bersangkutan menyerahkan diri dan yang bersangkutan DPO. Asumsinya dia berada di dalam negeri. Asumsi dulu. Asumsinya begitu. Karena tidak tahu ada di luar negeri kan. Asumsinya. Oleh sebab itu Kejaksaan Agung menyatakan permintaan cekal dulu, jangan keluar. Kalau ternyata tidak ada, sudah di luar gitu, baru ekstradisinya kan gitu. Nah, saya kira hukum ada jalannya dan Kejaksaan Agung bisa melakukan itu. Dan menurut saya kali ini tidak boleh lolos. Kali ini sudah berapa presiden nih lolos terus orang sini. Betul. Iya, kali ini tidak boleh lolos. Mas Dirman, tadi Pak Mahfud mengatakan secara hukum memungkinkan. Tapi dari sisi logika para mafioso, orang-orang politik, tokoh-tokoh yang terlibat dan segala macam, seberapa Anda melihat kemungkinan bahwa ada probability untuk kembali? Karena kan akan sangat berisiko bagi banyak orang dan bagi pejabat mungkin ya, atau mantan pejabat. Ini kan untuk kedua kali ya. Pertama pada waktu kasus Papa Minta Saham kan Kejaksaan sempat turun tangan juga. Persis. Dan memanggil berkali-kali tidak hadir. Begitupun dipanggil di MKD juga tidak hadir. Sekarang yang kedua dan saya sepakat dengan Prof. Mahfud. Kalau kali ini lolos ya betapa lemahnya kita. Karena keadaan sekarang itu kan sebetulnya hampir sulit bersembunyi kan. Kamera di mana-mana, seluruh paspor kita pakai sistem elektronik dimonitor oleh imigrasi bisa dilacak kemana dia pergi gitu. Nah, menurut saya akhirnya adalah ini kalimat yang saya sampaikan pada Pak Joko Widodo ketika saya dipanggil pertama kali. Pak Presiden dulu waktu saya di Pertamina juga beresin masalah ini, tapi berhentinya di sini. Di mana itu? Ya di kantor Presiden itu. Kenapa begitu? Karena pasti tadi dengan logika kemampuan seorang yang disebut mafia bisa mendekat dengan siapapun gitu kan. Jadi itu siklus ini berulang dan saya meyakini bahwa ada proteksi, ada kelonggaran, ada kan. Dia hadir di acara-acara resmi kenegaraan. Dia hadir presiden gitu. Jadi ada sedikit cerita yang mungkin saya tidak pernah sampaikan di publik. Pada waktu proses Papa Minta Saham itu lagi memuncak itu kan publik sebetulnya sangat senang, sangat memberikan dukungan apresiasi pada pemerintah gitu. Dan tapi di tengah proses itu tiba-tiba saya dipanggil oleh presiden. Pak Jokowi. Ya, saya ingat hari Jumat. Karena berhentinya pertemuan karena azan sholat Jumat. Tidak seperti biasanya kan beliau di ujung meja, terus kami ditempatkan di sudut sebelahnya kan. Kali itu
di tengah meja besar itu, beliau di tengah, saya diminta di hadapan. Hadapan. Dan gesturnya memang sudah tidak bersahabat. Tidak nyaman. Tidak nyaman. Begitu duduk, beliau sambil menutup mulut begini. Ini terang-terangan aja siapa di balik ini semua gitu. Kata Pak Jokowi. Saya kaget kan. Saya kaget dan saya tidak segera merespon. Saya tarik nafas sebentar untuk menata kata-kata. Pak Presiden, tidak ada yang memerintahkan ini. Ini adalah murni tanggung jawab saya sebagai profesional yang ditugasi membersihkan sektor ini. Dan seluruh langkah-langkah ke MKD, ke KPK itu sudah konsultasi dengan Pak Presiden dan Wakil Presiden. Saya berharap penjelasan itu menurunkan tensi. Tapi ternyata pertanyaannya diulang dengan lebih keras. Enggak, terus terang saja. Siapa yang menyuruh ini? Gitu. Jadi di kepala beliau barangkali ada seolah-olah saya didorong oleh kekuatan siapa. Nah, saya menjawab dengan bahasa Jawa sengaja supaya menarik emosi dan perhatian beliau. Mboten Pak Presiden. Ini betul-betul tindakan saya sebagai penanggung jawab sektor yang memang harus menata sektor ini. Gitu. Kalau ada spekulasi bahwa saya diperintah ini, itu izinkan saya menjelaskan. Saya bertemu dengan Pak JK konsultasi. Saya sering disebut orangnya Ari Sumarno, saya sering disebut orangnya Safri Samsudin, saya sering disebut sebagai itu semua adalah para mentor yang memang saya berkonsultasi. Saya sebut orangnya Kuntoro, saya sebut orang senior. Tapi terhadap pekerjaan saya tidak ada satupun yang mengintervensi. Bahkan kalau Bapak curiga mengenai Pak Wapres, tidak pernah sekalipun saya dipanggil Pak Wapres Yusuf Kala untuk membicarakan bisnis beliau gitu. Nah, penjelasan itu membuat agak menurun. Tapi saya mau cerita ini, rupanya proses itu membuat beliau marah sekali gitu. Entah dari siapa. Akhirnya saya menyebut Pak Presiden, tapi saya mohon maaf, saya tidak happy dengan pernyataan Pak Luhut. Kenapa gitu? Di Jakarta Post ditulis, I know the plot behind Minister of Energy itu. Itu saya ingat sepulang dari wawancara. Waktu itu Pak Luhut ada di ruang itu enggak? Enggak ada. Dan yang menarik jawabannya Pak Presiden nih. Oh iya, Pak Luhut mesti bicara begitu karena kan temannya Novanto gitu. Jawaban Pak Jokowi. Iya. Saya sampai kehilangan kata-kata. Speechless ya. Kok sampai begini gitu. Jadi dia bilang katakan itu. Ya, Pak Luhut mesti mengatakan. Karena memang Pak Luhut itu kan sangat harsh ya dalam menghadapi ini dan beliau sangat keras lah. Jadi saya jelaskan situasinya seperti ini dan akhirnya menurunlah tensinya Presiden dan beliau mengatakan ya pokoknya hati-hati aja karena ini kan yang namanya pekerjaan nggak ada yang sempurna, pasti ada risiko-risiko lah gitu. Terus ini juga yang menurut saya perlu disampaikan ke publik. Seorang presiden mengatakan ya itu nanti bagaimana, Novanto kan orang kuat, sendirian aja kuat, Reza Ali juga orang kuat. Nah kalau bersatu, kata Pak Presiden. Ini Presiden yang bilang gitu? Kata Presiden. Pak Jokowi? Yes. Saya tidak pernah sampaikan di publik ya. Dan ini perlu disampaikan karena barangkali momentum bagi Pak Prabowo untuk betul-betul berprinsip. Karena ini forum terus terang. Iya, memang tidak perlu. Tidak ada yang disembunyikan Mas Dirman. Ya. Dilanjut Mas. Jadi saya merasa kalau seorang kepala negara itu kan pimpinan tertinggi, punya tentara, punya polisi, punya intelijen, punya kejaksaan, terus menyikapi dua orang sumber masalah dari Republik dengan cara seperti itu, ya bagaimana lagi gitu ya. Tapi saya minta kesimpulan, apakah akan diteruskan mohon arahan atau bagaimana? Ya teruskan saja kan, sudah terlanjur di MKD kan. Terus azan datang, pertemuan selesai. Dan diteruskan itu. Tapi saya mulai melihat signal bahwa tidak seperti pertemuan pertama, Presiden mulai berubah pikiran terhadap mulai. Termasuk, saya potong ya, mumpung saya punya ingatan. Termasuk pada waktu itu upaya-upaya menyelamatkan Setia Novanto itu tidak hanya lewat istana, tapi lewat Mahkamah Konstitusi. Anda ingat kan? Novanto itu kan sudah tersangka. Udah yakin sekali Jaksa Agung, Pak Prasetyo waktu itu. Udah masuk ini. Tapi tiba-tiba bukti-bukti itu diuji lewat MK. Bahwa rekaman yang tanpa izin itu tidak bisa menjadi bukti. Bagaimana tindak pidana kok minta izin? Nggak bisa kan? Kasus Papa minta saham ya? Iya, rekamannya oleh Mahkamah Konstitusi ini dikabulkan. Kan orang jadi Setia Novanto jadi bebas demi hukum. MK Jaksa Agung sudah melepaskan lagi ketersangkaan Setia Novanto saat itu. Sehingga itu dijadikan alasan untuk tidak meneruskan ya. Jadi dia tidak hanya lewat Presiden bahwa dia orang kuat, tapi juga saya curiga sekarang bahwa itu masuk ke MK, karena waktu itu saya protes juga lewat media. Gimana sih MK? Kok bukti pidana harus minta izin? Kan di jalan-jalan banyak CCTV juga tanpa izin kalau gitu kan. Saya kan bilang begitu di media waktu itu. Tapi oke, putusan MK itu mengikat. Selalu saya katakan putusan MK mengikat, ya sudah. Ini demi konstitusionalisme kita, MK sudah memutus. Tapi waktu itu saya sudah mulai curiga. Ini pasti main ke MK. Kalau saya masih di MK, tidak mungkin kayak gini dikabulkan. Periode MK ketuanya siapa Pak itu? Waktu itu Arif. Karena 2015 kan ya Mas Dirman itu? 2015. Arif Hidayat. Kalau diteruskan sedikit ya, bagaimana pertalian tindakan semacam ini yang disebut mafioso itu dengan proteksi seorang pemimpin negara.
Yang menarik kan dia mundur dari ketua DPR, tapi kemudian difasilitasi Nggak masuk lagi. menjadi ketua Golkar. Setelah mundur dari DPR. Habis itu kembali memimpin Kembali DPR. lagi memimpin Dan DPR, itu ya. tidak mungkin tanpa intervensi kekuasaan paling atas. Jadi ini yang saya maksud, mungkin nanti sebelum kembali pada soal mafia, Ya. bahwa salah satu peninggalan Presiden Jokowi adalah kerusakan tata kelola, tata etika, tata negara yang menimbulkan segala macam kejahatan terpelihara begitu rupa gitu. Karena signal yang diberikan oleh pimpinan tertinggi ternyata dia melindungi orang-orang bermasalah gitu. Nah ini menurut saya sejarah mesti mencatat dan tidak boleh hal ini dibiarkan. Gitu. Dan Mas Dirman menjadi saksi atas itu semua ya, karena berada dalam Saksi, pelaku mengalami- terlambat terlibat. Satu lagi barangkali dalam ini masih erat kaitannya dengan soal mafia. Menjelang selesainya audit itu, kan orang ramai sudah menunggu kan. Saya dipanggil di dalam ruangan sudah ada dua menteri yang lain. Di situ kelihatannya sudah ada satu signal bahwa itu audit tidak perlu diteruskan. Maka saya ditanya di situ. Itu bagaimana soal audit Petra gitu. Sudah hampir selesai Pak Presiden. Terus dua menteri yang lain diminta bicara, kasih pendapat. Jangan terlalu keras sama mafia, nanti memukul balik kita gitu. Terus dua menteri ya kurang lebih ngasih pesan begitu. Saya ditanya lagi oleh Pak Presiden, gimana Pak Menteri soal ini? Pak Presiden akhirnya kan terpulang pada Bapak. Tapi pertama Bapak sudah menyampaikan itu di kampanye, Bapak akan membereskan mafia. Persis. Yang kedua publik sekarang sudah menunggu Bapak kita tahu melakukan audit atas Petra. Jadi sebetulnya sikap-sikap untuk ngerem gitu ya, memberikan signal bahwa ragu-ragu terhadap pembersihan ini sudah terbaca cukup lama dan ya puncaknya ketika muncul Pak Paminta Saham ternyata sikapnya seperti itu. Mas Dirman, Tapi saya akhirnya kan Setia Novanto itu masuk, tapi bukan Papa Minta Saham, itu kasus IKTP, kasus lain, nggak bisa ngelak. Oh iya, maksudnya kan kasus IKTP. Minta Saham kita kecewa semua karena waktu itu sudah tersangka, rakyat gembira, ini akan mulai terbuka nih Persis. mafia ini siapa. Iya. Tiba-tiba Setia Novanto dibebaskan oleh Mahkamah Konstitusi, dilepaskan dari segala hukum karena rekamannya katanya tidak boleh kalau tanpa izin orang yang berbicara. Sehingga apa yang disampaikan oleh Mas Dirman itu dianggap ilegal Pak ya? Ya, malah ini yang- Karena bukan aparat hukum yang merekam gitu. Pak Maruf Samsudin yang merekam. Kalau Youth gitu dia Report. bilang buang aja CCTV di jalan kan itu kan orang kejahatan Iya, iya. yang sekarang sedang terjadi kan yang diduga kejahatan kan yang siapa diplomat itu kan sekarang CCTV-nya dibongkar iya, dari baru. detik ke detik ini detik ini Semua bisa dibuka, iya, semua semua bisa bisa dilihat. dibuka nggak usah pakai izin Iya. kalau kriminal itu. Kalau versi teman-teman KPK itu sebagian bercerita bahwa akibat kasus Papa Minta Saham itu confident level di KPK naik gitu. Jadi ketika mengejar soal KTP itu mereka betul-betul ya ini mesti diselesaikan. Diselesaikan. Dan Ya. saya kira Tuhan berpihak pada kita sehingga Dan itu- yang menyelesaikan yang listrik. Dan itu yang menjol kayak bakso itu. Yang listrik yang menyelesaikannya. itu zamannya Itu juga episode yang tidak bisa dilupakan. zamannya undang-undang KPK yang lama. Pak Agus Iya, Raharjo. betul. Mas, saya mau lanjut lagi tentang sikap Pak Presiden Jokowi tadi yang Mas Dirman cerita dan mengagetkan kita sebenarnya itu. Bagaimana Mas Dirman menilai Pak Jokowi di situ? Karena beliau ini menunjuk Anda sebagai menteri dan mengamanahkan membereskan mafia, Migas. Lalu ketika Anda membuka mafia, Migas, Pak Jokowi justru kelihatan kalau gambaran tadi itu marah. Berarti bukankah Pak Jokowi itu bukannya tidak mendukung, malah mungkin membiarkan Mas ya praktik mafia? Nanti kita tanya Prof Mahfud ya. Ya, coba, lebih coba. lama. Tapi saya minta Mas versi saya Dirman dulu. jelaskan Gitu. dulu. Saya masih ingat sidang kabinet pertama. Setelah membuka itu 28 Oktober 2014. Setelah membuka dengan salam, selamat pagi dan sebagainya, terus kalimat arahan pertama dari Presiden adalah saudara-saudara yang hari ini masih menjadi pengurus partai silakan mengundurkan diri gitu. Itu Pengurus partai. Dan kami di sisi kita ada seorang menteri yang kebetulan kenal lama sisi kanan. Kami saling nendang kaki. Boleh juga nih kawan gitu ya. Jadi bikin tahu menteri sebelah kiri kanan itu siapa? Bisa disebut. Sebelah kanan saya kan Bu sudah Susi. jadi sejarah nggak apa-apa. Oh, Bu Susi sebelah sini. Sebelah kirinya Jonan gitu. Oh iya, tiga-tiganya. Ya, aneh ya. Apresiasi. Apresiasi. Karena Bahwa ini kalau gitu kabinetnya mau partai kerja suruh- betul gitu. Itu berarti rapat kabinet pertama di Presiden Jokowi. Betul. Periode pertama. Betul. Jadi memang suasana waktu itu kan suasana reform kan. Masih Persis, ingat, kita persis. masih ingat seluruh menteri Penggabungan katanya semua. dicek dulu ke KPK. KPK, benar. Bahkan masuknya saya sebagai menteri karena yang dicalonkan itu di stabilo semua oleh KPK dan akhirnya muncul nama saya Mas paling Dirman. belakang gitu. Jadi menurut saya memang ada pergeseran sikap, perubahan sikap. Ketika awal sebagai figur yang sangat populis, disebut bukan datang dari kalangan elit, Ya. terus tidak punya beban terhadap masa lalu, dan beliau ini kan bukan elit Jakarta kan, jadi pertemanan yang sifatnya bisnis segala macam itu nggak ada. Nggak Jadi ngerti. kita yakin bahwa akan ada. Terus satu lagi nih, contoh saya tulis dalam satu artikel itu, hebatnya beliau itu. Misalnya jalan dari Lampung diteruskan ke Palembang terus ke Aceh gitu. Menteri yang ada keperluannya di Lampung sampai Lampung suruh pulang, lu kerja. Nggak usah lagi lanjut. Nggak usah ikut. Itu kan satu apa ya? Luar biasa ya? Luar biasa Iya, gitu. iya. Nanti yang hanya keperluannya di Aceh terbang langsung aja sendiri. lanjut Nggak usah ke ikut Aceh. rombongan. Ketemu di Aceh Ketemu di Aceh gitu. Betapa efisien. Saya tulis itu. Luar biasa. Jadi semua tanda-tanda bahwa kita ini akan punya pemerintahan Iya, yang iya. baik lah. Itu di awal muncul.
Tapi kelihatannya, ya, nanti kita tanya pada the wise man gitu. Nanti Pak Mahfud menjawab. Kelihatannya ketika mulai menyadari bahwa kekuasaan itu ternyata besar, itu makin hari makin tidak punya pattern yang jelas. Yang paling saya ingat adalah ketika akhirnya pemerintah memutuskan membubarkan Komite ASN, Prof. KASN ya. KASN. Ya. Padahal Komite ASN itu adalah dalam undang-undang disebut sebagai penjaga meritokrasi gitu. Dan berkali-kali diucapkan oleh Pak Luhut di dalam forum-forum itu, sudah tunjuk saja itu langsung itu kemauannya presiden, otoritasnya presiden. Jadi segala rambu-rambu yang membuat governance ini bisa bekerja itu pelan-pelan mulai dibuang. Babat semua ya. Jadi seperti mobil, spionnya dibuang, supaya dominatornya dimatikan, remnya kalau perlu dicopot Jalan supaya betul ya. bisa ngebut. Itu pandangan saya mengenai Pak Jokowi, dan sampai setelah selesai kan kita terus ngikutin ya. Ya makanya kita sayang bahwa ada masa keemasan yang harusnya kita nikmati, tapi karena instrumen bernegara tadi dirusak, ya jadinya seperti ini. Nah, minta pandangan Prof. Boleh. Pak Mahfud gimana Pak? Bagaimana Melanjutkan tadi dengan pertanyaan saya periode sama. dua? Ya gimana? Kita Pak Mahfud kan menemani di periode kedua. Iya. Kita dulu memang penuh harap kepada Pak Jokowi. Saya periode pertama itu kan dukung Prabowo, saya ketua timnya. Nah, ya. Bukan karena yang satu lebih baik, satu lebih buruk menurut saya. Saya pada waktu itu pendekatannya, Pak Prabowo kan pendekatannya tegas kepada struktural ya. Pokoknya pejabat ini jangan ini harus dibersihkan dari. Nah, Pak Jokowi itu populis, rakyat kan. Nah, Pak Jokowi yang menang ya sudah menang gitu. Dan kita berharap pada waktu itu, apalagi pada waktu-waktu pertama itu tadi, pokoknya nanti KPK itu harus kuat. Saya tambah Anggarannya berlipat-lipat. 10 kali lipat anggarannya, penyidiknya akan diangkat 1.000 orang. Itu akan diperkuat lah. 1.000 orang ya waktu itu. Iya, gitu kata apa, 1.000 itu Iya, ingat betul, kita. betul. Hari-hari pertama jadi presiden dia kan tidak pakai mobil kepresidenan, mau pakai Alfa apa Kijang atau gitu ya, enggak mau dia. Tapi akhirnya Pak ini Terbang dengan pesawat pakai ekonomi, tidak bisnis ya. Awal-awal. terbang pesawat di Singapura, anaknya wisuda pakai ekonomi, pakai apa namanya kelas umum, bukan pesawat ke presiden. Iya. Kita berharap wah ini bagusnya presiden. Kira-kira kayak Ahmadinejad di Iran. Sangat sederhana juga pembawanya, ini ada harapan. Tapi begini, lama-lama lalu bergeser ya, seperti tadi. Pertama katakan ketua parpol harus mundur, kabinet tidak masuk parpol, lalu rapat pertama dikatakan, berikutnya ternyata malah orang-orang parpol semua yang masuk. Apa yang terjadi? Begini menurut saya, Pak Jokowi ini orang yang sangat lugu bersih ketika di Solo, tidak punya pengetahuan tentang pemerintahan, dan itu bagus kita isi sambil jalan gitu. Tapi ternyata yang ngisi itu lingkungan kerjanya itu kayaknya orang-orang yang tidak punya etikat baik terhadap negara ini. Sehingga Pak Jokowi dibisiki, Pak, Bapak ini panglima tertinggi TNI, apapun Bapak katakan TNI pasti ikut. Ada lagi masukan Bapak itu atasan Kapolri. Kalau Polri macam-macam, Bapak pegang aja kepalanya, Bapak yang nentukan. Nah disitulah kemudian Pak Jokowi niatnya baik, saya berkuasa. Tapi lama-lama ini bergeser, yang masuk ke lingkaran-lingkaran itu mafia yang membisiki, sehingga semua KASN tadi dirusak, TNI lalu seperti itu. Kapolri dua Kapolri itu lompat angkatannya luar biasa tuh. Iya. Melewati 4 atau 5 angkatan. Dan itu merusak. Dulunya struktur orangnya karir. tidak ngerti bahaya kekuasaan, orangnya jujur gitu. Ya pastilah pada waktu itu ya. Ini rakyat ingin yang pimpin, yang tumbuh dari rakyat, inilah orangnya. Pak Jokowi inilah orangnya. Sehingga tadi orang mau jadi masuk kabinet harus lewat KPK, dikasih stabilo biru, merah, kuning gitu. Periode pertama Iya, yang kedua itu, sudah kan. ada lagi ya. Nah, yang kedua itu sudah mulai kuat, tapi isu-isu korupsinya masih enggak muncul. Kayaknya cuma sudah mulai ini gitu ya. Karena saya punya pengalaman juga mulai awal-awal periode kedua itu kalau diskusi bagus dengan saya. Masalah-masalah penegakan hukum yang taruhlah anggaplah agak fenomenal. Kok bisa ini terjadi? Itu didiskusikan dengan Pak Jokowi. Misalnya kasus apa? Kasus pencucian uang di Kementerian Keuangan. Ya, pajak. Iya. 349 triliun. 349 triliun. Itu orang nggak percaya semua. Saya datang ke Pak Jokowi, Pak, ini loh Pak, yang dimaksud pencucian begini, ini agregat, ini begini, dan ini buktinya dari waktu ke waktu ada. Oh, teruskan aja Pak Mahfud. Makanya saya terus ke DPR. Karena itu aturan kata. Kasus Sambo, Mahfud Kasus mendobrak. Sambo, ya dobrak juga. Pak Jokowi juga atas izin Pak Jokowi. Pelanggaran HAM berat yang kemudian mencari jalan tengah sebelum ada jalan sesuai dengan undang-undang, yang sekarang kita perhatikan korbannya dulu, nggak usah pelakunya, korbannya dulu kita tolong. Itu diskusi dengan dia masuk. Dan semua didukung Pak Jokowi. Nah, tapi kemudian di samping itu ada yang ada di luaran. kelompok lain ya. Ada kelompok lain, termasuk misalnya ketika mulai muncul isu periode perpanjangan presiden, perpanjangan ketiga, presiden. itu kan munculnya baru di bulan April tahun 2022. 2022 April. Ini kalau Menko Polhukamnya bukan beliau, mungkin lewat semua. Iya, lewat semua itu ya. Lewat semua itu ya. Tiba-tiba ada apel kepala desa se-Indonesia Iya. mau memperpanjang jabatan Pak Jokowi. Iya. Gitu kan?
Di situ ada Pak Tito hadir, ada Pak Luhut, kemudian disambung dengan pernyataan-pernyataan para menteri bahwa ini Pak penting. Mahfud nggak diundang waktu itu? Enggak. Oh, oke, udah tahu kalau mau yang ini hadir agak repot. Itu, Nah, terus itu kan terbawa kan masyarakat bahwa ini akan ada perpanjangan 3 periode. Tapi ada juga yang masyarakat menolak, itu nggak boleh, termasuk Bu Mega sangat keras, nggak boleh. Pak SBY juga nggak setuju meskipun tidak sekeras Bu Mega. Nah akhirnya saya pilih jalan samping, Mbak. Jalan samping. Ini ada menteri 6 atau 7 yang sudah kampanye 3 periode. Saya datang ke Pak Jokowi, Bapak. Benar Bapak, ini ada isu di luar Bapak mau 3 periode. Kalau benar itu kebijakan Bapak, nanti ya bagaimana nih cara ngaturnya? Dia spontan Pak Jokowi bilang begini. Enggak Pak Mahfud, katanya. Saya kan sudah bilang. Ada menteri namanya. 4 mata dulu, habis itu dipanggil. 4 mata, saya minta ketemu di Istana Bogor. Saya kan sudah bilang siapa yang bilang saya memperoleh jabatan itu menampar muka saya, mencari muka ke saya atau apalagi. Itu sudah jelas, Bapak. Kalau sudah jelas, nanti Bapak jelaskan sendiri gitu. Saya terbuka. Nah, begitu keluar dari istana, saya jumpa pers. Itu bohong tuh semua, saya bilang. Orang yang mengatakan Pak Jokowi, saya baru ketemu sendiri, Pak Jokowi nggak mau, saya bilang. Kelompok penyanyi itu jadi ciut itu. Iya, meskipun orang tahu Pak Jokowi itu kalau dengan saya beda cara treatment dengan orang ini beda. Itu lain lagi. Saya pura-pura itu bohong. Pak Jokowi itu baru merintahkan saya. Manggil Kabin, manggil Menteri Keuangan, Menko Polhukam, manggil Pak Tito agar segera disiapkan pemilu 2024 dengan sebaik-baiknya. Ini kan itu yang saya tahu ada yang lain. Di media itu kelompok ini mengatakan tidak gitu. Menteri itu berkampanye lain, 6 menteri kan itu. Ya saya kan enggak ini Pak Jokowi, saya bilang. Nah, akhirnya mundur kalau gitu diperpanjang 2 tahun kan gitu kan. Alasan habis COVID. Kita lawan lagi, jedet gitu. Sehingga artinya apa? Di Pak Jokowi itu ada kamar-kamar. Kamar-kamar lobby. Dan masing-masing treatmentnya beda-beda ya? Menteri ini begini caranya, menteri ini begini caranya. Karena dengar saya lancar-lancar aja tuh, Pak. Setiap saya usul itu bagus gitu. Terus kan Pak Mahfud gitu. Bahkan termasuk undang-undang perampasan aset. Kan ngomong kan sendiri beliau. Saya yang dampingi kan. Pokoknya saya minta DPR segera undangkan undang-undang perampasan aset. Dan bahkan disebut 2. Itu pembatasan belanja uang kartal kan. Artinya terhadap diskusi-diskusi dengan menteri itu, karena saya sering ketemu, sering dipanggil secara berdua atau bertiga dengan Pak Pratikno gitu. Ya ini kita terpaksa membahas Pak Jokowi, Pak Mahfud, sekali lagi karena soal mafia migas tadi yang tadi berawal dari itu amanah dari Pak Jokowi, gitu ya, Mas. Mas Dirman, saya lanjutkan lagi sedikit ke Reza Halid. Orang ketika Reza Halid disebut namanya mau dipanggil di MKD nggak bisa, di kejaksaan juga tertutup, gitu ya. Bayangan publik itu orang ini bermasalah tapi kuat sekali sehingga tidak tersentuh hukum. Tapi lalu kemudian dia muncul di beberapa acara partai dia ada, acara presiden dia ada. Itu artinya memberikan gambaran bahwa dia nggak berhenti sebagai tokoh di balik layar atau tokoh utama memainkan. Nah, Mas Dirman melihat Pak Riza Halid berani seperti itu karena mungkin merasa bahwa kepala negara tidak mempersoalkan, bahkan mungkin dia menjadikan itu sebagai backupnya, di backing oleh pemimpin, oleh kepala negara, oleh orang tertinggi di negara ini. Dulu kan tugas saya pertama setelah lulus sekolah kan jadi auditor di BPKP. Kalau auditor itu mengenal istilah namanya control environment, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian itu isinya adalah sikap pemimpin, value-nya pemimpin, tindakan-tindakannya dalam mengangkat orang, siapa yang diangkat, siapa yang diberhentikan, orang seperti apa yang ada di situ tadi ya, sampai pada SOP dan bisnis proses itu. Yang saya lihat dari suasana sekarang adalah lingkungan pengendalian makronya itu sedang terus melorot. Sehingga tadi kan sebetulnya pada waktu memutuskan ini bukan nostalgia dipecat nggak, tapi kalau 2 orang sedang bertempur oleh satu urusan, begitu ya. Kemudian yang lagi memperjuangkan kebenaran dikeluarkan, tapi yang sumber masalahnya dibiarkan ada di sekitar itu kan pesan pada publik. Sebetulnya value seperti apa yang sedang berlangsung gitu. Nah, itu yang membuat para pelaku kejahatan korporasi, para pelaku yang ganggu Pertamina, BUMN itu menjadi lebih confident karena ternyata bisa hidup bersama mereka, dan situasinya memungkinkan untuk subur. Justru orang-orang yang ternyata orang yang lagi meluruskan itu dikeluarkan dari circle karena itu artinya memang tidak suka penertiban ini gitu. Jadi saya tidak tahu apakah undang-undang KPK itu direvisi zaman Pak Mahfud atau sebelumnya. Sebelumnya. Ya. Itu juga satu ekspresi kan mau apa gitu dan ternyata sukses tuh melalui proses yang sangat cepat direvisi, dilemahkan segala macam. Jadi semua tindakan-tindakan yang akhirnya tidak ada pemihakan pada penguatan tata kelola, yang ada adalah sebaliknya gitu. Nah, dalam kasus Reza Halid ini, saya kira dia hidup dan terus berada di sekitar kekuasaan karena kekuasaan memang saya kira bukan hanya membiarkan tapi mungkin membutuhkan topangan. Topangan karena memang secara ekonomi kan kuat sekali gitu, kuat sekali. Nah, itu yang mungkin nanti bisa dibuktikan kalau tindakan mentersangkakan diteruskan dengan ditangkap, dibawa pulang, diadili. Kalau akhirnya misalnya Reza Halid bisa dibawa pulang dan penjaksaan menyidik, apa yang menurut
Mas Dirman sebagai orang yang tahu seperti apa mafia itu bekerja, yang perlu dibuka di situ dan misalnya harus menyebut nama siapa, nah, peran mana yang harus dia sebutkan supaya untuk menghentikan, kalau betul serius Kejaksaan dan Pak Prabowo ingin menghentikan mafia migas ini. Ini yang harus kita katakan sebagai ujian kepemimpinan dari presiden baru ya, karena pasti tidak sederhana dan orang yang survive sepanjang waktu itu pasti punya ikatan-ikatan dengan sejumlah petinggi-petinggi politik. Jadi kalau pengadilannya mau dibuka dengan setransparan mungkin, bisa saja Rizal itu akan menyanyi, saya memberikan ini pada sini, menyumbang ini pada sini, toko ini. Jadi itu sesuatu yang menurut saya delicate, karena itu saya memprediksi, nanti kita tanya Prof. Mahfud, tidak mudah ini menyelesaikannya. Yang saya khawatir adalah, yang kita patut khawatir adalah kalau tekanan kepada Rizal itu atau pentersangkaan ini diperlakukan sebagai tekanan saja, supaya kemudian bisa bernegosiasi dengan penguasa yang baru. Karena ini kan siklus bisa begitu ya. 5 tahunan. Iya. Tahun 2009 mau diberesin nggak jadi, terus 14 mau diberesin muncul lagi gitu ya. Jadi ada ruang negosiasi di situ dengan sejumlah Jangan orang. khawatir gitu. Kembali, bukan kita tidak suka ada orang berniaga dan sukses kemudian kaya raya, tapi ayo berniaga, tapi berniagalah se-fair mungkin sehingga tidak merusak sistem. Yang rusak kan ini tidak hanya sistem. Ada anak-anak muda Pertamina yang masuknya sudah susah payah, tapi kemudian menjadi tersangka rame-rame itu, saya menurut saya kita sedih juga. Jadi, nah ini pandangan Prof gimana mengenai situasi ini? Pak Mahfud, apa Pak? Kita melihat sejauh ini Kejaksaan seperti apresiasi Pak Mahfud kan serius ya. Apalagi kalau misalnya bisa ekstradisi ke sini lalu disidang. Ekspektasi Pak Mahfud yang diharapkan dari Kejaksaan, dan mungkin Pak Prabowo juga, karena orang mengatakan, Pak Mahfud bilang nggak mungkin berani mentersangkakan tanpa izin Pak Prabowo. Apa dalam bayangan Pak Mahfud sekarang? Iya, agak sulit membayangkan penersangkaan ini kalau tanpa izin dan pemberitahuan lah. Jaksa Agung tidak harus minta izin. Kalau itu secara yuridis bisa tindak pidana. Tapi dalam praktek tidak mungkin tanpa memberitahu presiden kalau menyangkut kakak besar seperti Reza Khalid. Apalagi Reza Khalid itu dulu saya kan ketua timnya Pak Prabowo. 2014 itu tim suksesnya. Oh, sempat masuk di tim. Ya, saya tidak tahu yang mana Reza Khalid, sampai sekarang tidak pernah ketemu rasanya sih. Tapi orang bilang, Pak Mahfud ada fotonya sama Reza Khalid, kok kumpul sama orang gitu. Nggak ada. Yang mana? Saya bilang, saya nggak tahu. Pak Mahfud nggak pernah ketemu langsung ya? Nggak pernah sih. Tapi foto-fotonya itu kan ada. Sesudah dia timbul menjadi buron itu, oh ini orangnya. Lalu dulu ada fotonya memang, saya kan tidak tahu Reza Khalid. Artinya dia punya kedekatan sendiri. Oleh sebab itu saya berharap kalau Pak izin, Pak Prabowo sudah mengizinkan ini dan membiarkan Jaksa Agung bahkan sudah sekaligus dikawal oleh TNI kan. Menurut saya mudah-mudahan ini tidak dijadikan momentum oleh siapapun untuk pindah kepemimpinan kemafiaan di minyak ini. Berganti pemain misalnya. Karena ini yang dikhawatirkan Mas, jangan-jangan hanya karena ganti pemerintah baru lalu pengen ada pemain baru gitu. Itu bisa bisa saja terjadi. Itu doa kita lah. Tetapi saya juga heran loh Pak itu. Di Pertamina itu kayaknya memang tempat orang sulit berbuat baik ya. Itu tadi, karena orang-orang baik tadi jadi tersangka. Saya punya 2 nama, tapi tidak usah saya sebut. Orangnya nih sebelum jadi dirut Pertamina baik. Saya kenal baik orang itu. Sahabat Pak Mahfud? Sahabat saya. Lalu? Yang satu saya kenal dari media, kenalnya ya begitu-gitu, akhirnya di penjara juga. Saya sudah di Pertamina. Ada teman saya bagus sekali, berhasil memajukan BUMN di sebuah daerah di Jawa Timur. Bagus sekali. Lalu sesudah itu masuk ke Pertamina. Karena baiknya. Nah, saya sudah di dalam, saya dengar banyak kasus-kasus. Gila Pak, itu teman Bapak itu katanya, waduh, dulu sebelum masuk nyembah-nyembah minta ketemu ini, ketemu itu. Pak sudah ini sekarang ditelepon aja nggak mau dan kasusnya banyak tuh, main-main uang CSR dan sebagainya gitu. Sehingga saya pikir Pertamina itu harus gimana caranya ya agar karena orang baik-baik masuk ke sana harus. Meskipun itu bukan hanya di Pertamina. Hakim juga yang baik-baik dulunya banyak, saya sudah masuk ke pusat dekat-dekat pusat kekuasaan. Ikut lumpur di situ. Oh iya, jadi ketangkap juga hakim-hakim yang dipilih oleh DPR lah, karena pertimbangan perilakunya bagus lah. Sesudah masuk Jakarta rusak juga ternyata. Karena di sini tapi ini nggak boleh menghalangi anak-anak muda hebat-hebat masuk Pertamina loh. Jangan sampai mereka ketakutan. Ya, pasti banyak yang hebat-hebat di dalam masih selamat. Mereka ya. Masih selamat, tapi maksud saya Pertamina ini kasus kan bersambung-sambung nggak bisa selesai dan selalu orang-orang yang tadinya baik ini menjadi rusak. Gitu. Mas Dirman, dalam kondisi hukum kita yang masih karut marut seperti sekarang, lalu tata kelolanya masih centang berenang, apa jadinya yang diharapkan yang bisa kita lakukan oleh misalnya orang-orang yang dari kalangan akademik gitu ya, civil society untuk terus membenahi negeri ini? Sedikit komentar soal Pertamina itu. Saya menteri SDM, terus terjadi pergantian direksi, kemudian mereka bikin retret direksi, kan komisaris, saya datang, diundang lah. Saya ingat salah satu kalimat saya itu begini, Bapak-bapak dan ibu-ibu, bisa nggak kita memberhentikan sindrom Ken Arok di Pertamina? Jadi ada suasana kalau sudah jadi VP, kepengen segera jadi SVP. Begitu jadi SVP, kepengen segera jadi direksi.
begitu jadi direksi pengen segera jadi dirut. Kadang-kadang dengan mencelakakan Kawan. Tapi yang lebih penting adalah saya bilang, Pertamina ini sering menjadi killing field bagi orang-orang baik. Persis. Seperti Pak Mahfud tadi, benar-benar nih. Jadi orang yang tadinya bagus, jujur, begitu masuk, melihat sebesar itu volumenya, jadi seperti mabok, seperti kehilangan keseimbangan. Kehilangan keseimbangan. Sebagai contoh, saya pernah di Pindad kan, Mas? Ya. Itu investasinya Pindad setahun 150 miliar. Itu sudah top banget lah. Tapi mari kita lihat Pertamina. CSR-nya saja. Pada waktu saya di sana itu, setahun kalau 2% dari keuntungan itu sama dengan 600 miliar gitu. Astaga. Jadi CSR. Jadi bagaimana dengan yang dari pengadaan 1,5 triliun sehari? Jadi volume transaksi memang itu melimpah ya. terlalu menggoda. Terlalu menggoda. Jadi memang begitu sampai ke ketinggian. Tapi terutama sebetulnya karena itu intervensi dari kepentingan Luar. yang lebih tinggi. Yang membuat mereka kadang-kadang orang-orang baik harus berbuat jelek. Nah sekarang gimana lihat situasinya? Mungkin agak jauh tapi saya ingat cerita Kaisar Jepang ketika selesai di bom sekutu kan, yang dicek adalah coba dicek jumlah guru berapa. Itu artinya pendidikan, Mas. Jadi menurut saya yang sekarang perlu kita lakukan adalah orang-orang seperti Prof ini harus terus membina yang muda-muda. Ibaratnya itu kalau ini adalah suatu kebakaran, kita tidak mungkin terus-menerus mengejar apinya, tapi bisa membuat cincin untuk mencegah lebih meluas lagi. Nah, yang saya lakukan sekarang ini lewat IHN, Prof juga pernah mengisi di forum itu. Institut Harga Negeri. Itu mengajak teman-teman muda berproses memikirkan kepemimpinan, memikirkan aspek-aspek kenegaraan. Ada beberapa program training termasuk Trisector Leadership Program, kemudian ada kelas kepemimpinan. Itu kalau kita terus melakukan katakanlah edukasi ya kepada kawan-kawan muda, mungkin salah satu yang bisa kita kerjakan. Dan memang hasilnya tidak akan sekarang, tapi selalu persiapan bagi masa depan itu menurut saya penting untuk dilakukan. Dan pendidik seperti Prof Mahmud saya kira akan punya pengaruh lebih besar kalau kita bisa menjangkau anak-anak muda itu. Pak Mahfud? Ya sama. Tapi pendidikan itu kan perlu waktu. Ya, investasi lama. Itu lama. Jadi memang pendidikan harus ditata, lalu kita juga harus banyak melakukan diseminasi tentang konsep-konsep pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Tapi pada waktu yang sama juga proses penegakan hukum itu harus dilakukan, tidak harus menunggu orang-orang yang simultan ya, Pak, jalan bareng ya? Iya, jalan bareng. Taruhlah ini yang sekarang ada itu semuanya kan produk pendidikan supaya menyadari aja sekarang. Nah, yang masih digodok di kawah Candera di muka pendidikan tuh kita bekali ini. Sampai jangan seperti itu, jangan jadi seperti itu gitu ya. Kayak Jepang itu kan tidak langsung sembuh kan. Waktu itu kan masih perlu bantuan luar negeri juga sampai akhirnya dalam waktu tidak terlalu lama karena komitmennya pada kejujuran pendidikan yang benar itu Jepang menjadi negara yang sangat maju. Cukup saya kira Pak Mahfud. Mas Dirman, thank you Mas. Terima kasih banyak. Terima kasih Mahfud. Oke. Pak Sudirman dan para pemirsa, terima kasih. Sekian dulu untuk minggu ini. Kita akan jumpa lagi nanti dalam kasus berikutnya atau dalam podcast Terus Terang pekan depan. Jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Jika ada ketidakadilan, mari kita perbaiki. Selesai.